Saya sampai lupa. Transportasi. Transportasi, ya betul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode antrean. Seperti yang saya spill, ya maaf ini tertutup saya agak lemot, dari transportasi. Oke, kemudian sudah bahas transportasi, sekarang akan masuk ke mode. Ini sudah terlihat dengan jelas PPT saya. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di sana lagi musim apa? Banyak yang lagi di Taipei ya? Banyak lagi di Taipei ya? Gimana, Kalau Pak? saya lihat sih mayoritas di daerah Taipei, daerah utara Taiwan ya, mayoritas. Iya, Pak. Sudah mulai musim dingin ya ternyata. Oh, sudah dingin banget, Pak. Padahal masih November sih. November itu hitungannya masih autumn, masih musim gugur, autumn. Bulan Daerah terakhir Bapak belum dingin, toh, Pak? sudah, tapi matahari masih cukup terik, tapi anginnya dingin. Nah, aneh kan? Aneh. Iya, mataharinya terik, tapi memang nggak seterik di musim summer sih, ya kan? Karena anginnya kan dingin kan, ya persis di puncak, persis di daerah puncak. Kalau saya di daerah ini Bandungan, kalau daerah Semarang itu paling ya kayak batu kali urangnya Semarang lah. Tahu, Pak. Bapak asli orang situ, toh, Pak? Ya, Semarang saya. Oh, asli orang Semarang. Deket, toh, Pak? Emang Mbaknya di mana? Saya dari Purwodadi. Oh, ya dekat. Mbak siapa? Iya, Pak. Mbak Widya. Oh, Purwodadi, Swike tuh. Kalau saya ke Purwodadi mampir ke Swike. Enak tuh, Swike Purwodadi. Purwodadi terus daerah-daerah dekat Semarang ya. Ada Kendal, Purwodadi, dekat dengan Demak juga, ya kan. Terus Ungaran, ya dekat-dekat itu kan. Seberang sedikit sudah Semarang coret lah, masuk ke Semarang. Oke, kita masuk ke sini. Nah, nanti akan akhiri lebih cepat ya, karena saya lagi sakit tenggorokan. Maaf. Jadi kita akan akhiri lebih cepat. Ya, semoga teman-teman juga bisa lebih istirahat juga. Ya enggak? Di beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Karena ini perubahan musim. Banyak yang lagi flu ya. Kontrakan saya ada orang yang flu. Semoga saya tidak tertular. Oke. Ini kita akan bahas tentang model penugasan dan model antrian. Seperti saya sudah spill di manajemen operasi. Jadi ibarat teman-teman nonton drakor itu saya sudah spill, mestinya teman-teman lebih paham. Nah, ini mode antrian yang seperti ini ya enggak. Saya ambil daerah di klipnya internet seperti ini. Terus memang gini, ya kan, satu line. Nah, secara umum seperti apakah modul 7? Seperti apa modul 7? Nah, secara umum modul 7 akan membahas mengenai teori antrean. Antreannya sih kita pelajari di sini. Ya, semula yang kita apa sih suatu antrean itu yang membosankan gitu, tapi kita bisa pelajari itu, ada rumus-rumus yang membuat itu menarik. Ada ilmunya tuh di situ. Ya enggak, yang kita pelajari. Di mana kapasitas pelayanan kurang mencukupi kebutuhan orang atau barang yang dilayani. Jadi ada modul 7 terdiri dari 2 kegiatan belajar. Pertama adalah perencanaan penugasan, kegiatan belajar 2, itu adalah pengenalan teori antrean, dan kegiatan belajar 3 adalah
model-model antrean. Nah, setelah mempelajari modul 7, diharapkan teman-teman itu mampu memahami teori antrean dan dapat menggunakannya untuk dapat memecahkan masalah antrean yang timbul. Secara khusus setelah mempelajari modul 7, diharapkan mampu menghitung rata-rata, ya, min, panjang antrean, waktu menunggu, dan waktu pelayanan menganggur dalam berbagai model antrean. Misalnya tadi sudah dijelaskan ada satu server, dua server, apakah itu single server, apakah itu multiple server, nanti kan teman-teman akan belajar di sini. Nah, kegiatan belajar 1 ini adalah tentang perencanaan penugasan. Dalam melakukan alokasi mesin atau karyawan pada pekerjaan yang ada, yang kadang-kadang memerlukan pemikiran yang tidak mudah dan cukup sulit. Hal ini disebabkan kita mempunyai beberapa macam tugas atau pekerjaan yang berbeda-beda, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Bila alokasi berbeda, maka akan membawa konsekuensi hasil atau pengorbanan yang berbeda. Jadi sangat pentingnya di sini alokasi, ya. Alokasi beda, konsekuensinya juga akan berbeda. Dan alokasi karyawan atau mesin harus kita alokasikan secara optimal dengan biaya atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Kembali lagi ke prinsip ekonomi, ya, karena manajemen adalah bagian dari ilmu ekonomi, ya kan? Ekonomi itu luas, ya. Manajemen itu bagian dari ilmu ekonomi. Kalau dulu itu masuknya fakultas ekonomi, terus ke manajemen, ya enggak, FEB. Kalau dulu FE, sekarang fakultas ekonomi dan bisnis. Di dalamnya itu ada manajemen, ya kan, terus ada pajak, ada akuntansi, segala macam. Nah, ekonomi juga ada studi pembangunan, ya kan, ekonomi manajemen. Tapi sekarang kalau dulu gelarnya itu adalah masih berdasarkan fakultas, teman-teman. Untuk teman-teman mengerti, karena teman-teman sekarang gelarnya nanti kan SM, lebih spesifik lagi kan, itu kan ke arah prodi, sarjana manajemen. Kalau saya SE, makanya nuliskan gelar saya kok nggak SM kan, teman-teman mungkin bertanya, nanti saya gelarnya apa gitu ya teman-teman, SE apa SM kok, wah SE. Kalau dulu masih SE, Mbak. Kalau flashback ke zaman dulu, ortu kita itu IR, sarjana. Apapun fakultasnya itu tetap insinyur. Misalnya teman dari teknik atau dari apapun tetap depannya tuh IR. Kalau sekarang kan beda kan. Nah, kalau saya itu fakultas ekonomi, jadi SE, sarjana ekonomi, baru S2-nya magister manajemen. S3-nya PhD, karena saya sudah sebentar lagi sudah menyelesaikan membuat proposal, ya, sudah menyelesaikan studi, jadinya PhD kan, itu artinya kandidat CAND, bukan candid ya, tapi kandidat gitu. Nah, calon nanti doakan tahun depan pertengahan itu wisuda, berarti sudah resmi PhD aja tanpa CAND gitu kan. Nah, itu ya tadi teman-teman nanti SM, sarjana manajemen berdasarkan prodi. Ilmu pengetahuan berubah. Jadi itu sejarahnya. Oke. Itu adalah ilmu ekonomi, ya. Yang pengorbanan sekecil-kecilnya. Dengan biaya sekecil-kecilnya kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip ekonomi, ya enggak? Tetapi berarti terkesan pelit tuh, ya enggak? Makanya itu sudah direvisi. Jadi prinsip ekonomi adalah memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu sekarang sudah direvisi. Jadi bukan prinsip kecil-kecilnya hasil besar-besarnya, ya nggak bisa. Kalau misalnya mau bisnis, ya kan kita perlu modal banyak. Kalau bisnis kita besar, ya nggak. Kalau bisnis kita cuma warung, katakanlah ya,
tidak sebesar restoran skala besar kan gitu kan. Bisnis kita besar, maka biayanya juga harus berbesar ya nggak bisa biaya sekecil-kecilnya terus kita dapatkan keuntungan yang besar, agak susah di situ. Jadi kita prinsip ekonomi di sini adalah memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, terus dengan mesin atau karyawan, dengan pekerjaan dan tugas sama, kita harus bisa memilih cara alokasi yang sebaik-baiknya. Karena apa? Alokasi itu sangat menentukan, ya enggak? Alokasi berbeda ya, konsekuensi hasil ya berbeda juga. Makanya berhati-hati sekali dengan alokasi. Nah, algoritma ini sangat menarik. Algoritma dengan tujuan meminimumkan. Saya ingin tanya dulu, apa teman-teman ketahui tentang algoritma? Pernah mendengar? Atau tidak? Ya, katakanlah pertanyaannya pertama adalah pernah mendengar enggak gitu kan? Kalau iya mungkin sepintas seperti apa itu algoritma. Kalau belum pernah mendengar ya mungkin agak susah juga ya. Agak sedikit bingung. Ada yang tahu? Ya, oke. Jadi algoritma bukan matematika ya, bukan aritmatika. Tetapi algoritma itu Sekumpulan sistematis. oh, Apa? Kumpulan sistematis perkumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Sumbernya dari modul atau apa? Modul. Modul ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sunanti. Ya Pak, sama-sama. Iya, aktif nanti ya, ada poin-poinnya. Ya, kalau algoritma medsos, nah seringkali di kehidupan kita sehari-hari itu apa? Algoritma dalam sosial media. Yang lagi booming apa? Algoritma TikTok. TikTok adalah sebuah e-commerce. Nah, sistematis seperti tadi jelaskan, atau dengan kata lain, algoritma yang biasa gunakan dalam sosial media yang kita marketing, yang kita gunakan ya, itu bisa digunakan untuk berjualan. Nah, sistematisnya itu adalah mencari apa konten seperti tulisan, ya kan, seperti foto, video yang dicari penggunanya disukai. Jadi menampilkan konten-konten yang sesuai dengan interest-nya. Kalau teman misalnya nge-like, share, itu nanti TikTok atau yang kita let's say ya, sosmednya adalah TikTok, itu akan mencarikan yang sesuai dengan interest-nya teman-teman, menyesuaikan. Itu algoritma yang dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya di sini? Jadi kok bisa tahu seolah-olah tuh bisa tahu, pernah nggak teman-teman? Teman-teman yang misalnya lagi happy, cari konten yang lagi happy, mungkin baru jadian ya, atau lagi romantis, itu kan ada like nih, terus ada video yang romantis, nge-like. Itu tanpa sadar nanti akan menyuguhkan FYP-nya teman-teman itu yang sesuai interest teman-teman. Pernah nggak? Iya Pak, benar Pak. Bisa lah. Atau kita lagi galau, kan? Lagi galau, kita lagi musuhan sama pacar ya, atau putus dengan pasangan kita, terus kita ini nih nyari lagunya itu yang kisah itu, tak ingin usai ya kan, dulu kan sempat booming kan, apapun itu mesti sounding itu, terus teman-teman like, teman-teman gini, nanti keluar semua, nanti FYP keluar di konten sedih, konten lagu-lagu yang melo, bener nggak? Kok bisa ngepas Ki? Apakah itu kebetulan? Bisa jadi kebetulan, tetapi sesungguhnya itu sudah ada dalam algoritma.
menariknya itu, teman. Menariknya sesuai dengan interest. Jadi kita dipaksa terus untuk scrolling, namanya keep in touch ya. Sosmed itu pinter, bisa mengarahkan psikologi kita supaya tetap keep in touch ya, sesuai dengan apa yang dirasakan teman-teman. Jadi seolah-olah loh kok ngerti banget sih. Iya nggak? Terus akhirnya apa? Terpacu buat bikin status, bikin konten teman-teman ya, terus ditulis tulisan-tulisan entah itu mutiara atau tulisan lagi melo, posting. Nah, nanti muncul lagi nanti kebanyakannya akan ketemu dengan konten-konten yang sesuai dengan itu. Nah, itu adalah algoritma. Paham di sini. Jadi itu sangat penting. Itu paper yang bagus, teman-teman bisa search lagi. Ya, jadi teman-teman nggak hanya belajar di modul aja, tapi bisa yang relate dengan kata-kata. Kayak kebetulan di sini algoritma. Oke, dengan model, let's say kita kembali ke sini. Jadi algoritma model ini adalah meminimumkan pengorbanan. Nah, pengorbanan yang ditanggung biasanya diukur dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh seorang karyawan. Nah, biaya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu berbeda-beda, apalagi dilakukan oleh mesin atau karyawan. Jadi, dalam konsep di sini hati-hati, karena karyawan ini bisa saja digantikan oleh mesin, teman-teman. Karena teknologi itu berkembang sangat pesat. Dulu, sebelum ada komputer, Bill Gates visinya apa? Saya pingin satu rumah itu punya minimal satu komputer di desktopnya, di meja belajar ada komputer. Banyak orang mengetahukan, wah komputermu mahal, apa iya betul perlu? Gitu kan teman-teman. Itu visi Bill Gates. Sekarang kenyataan kan, kalau nggak komputer ya laptop. Rata-rata punya, ya nggak? Rata-rata punya, bagi karyawan kantor tuh butuh mahasiswa itu butuh ngerjain semua pakai laptop, pakai komputer, ya nggak? Zaman dulu apa ada? Nah, begitu juga kalau nanti bisa karyawan itu diganti oleh mesin, itu sangat berbahaya sekali, apalagi sekarang zamannya AI ya, Artificial Intelligence, bisa nggak menggantikan manusia? Bisa sekali. Terus, tapi biayanya kan besar. Memang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu pasti sangat besar, ya. Tapi itu adalah di awal aja. Namanya fixed cost. Setelah itu, maintenance cost-nya akan lebih murah. Sebagai contoh, mobil. Pakai bensin nih. Nah, kalau beli mobil listrik, misalnya Tesla ya, kan pasti cost-nya besar. Biayanya kan gede kan. Tetapi untuk kedepannya dia akan lebih murah. Setelah beberapa tahun, ada hitungannya gitu ya. Setelah beberapa tahun, BEP, nah kedepannya dia hanya mencas saja, tidak perlu mengisi bensin. Seperti itu. Memang di awal-awal besar. Nah itu, makanya kita perlu ada nilai tambah. Kita kan lebih pintar kan, masa kita kalah sama buatan sendiri, mesin yang dibikin manusia. Kita harus punya smart yang sesuatu yang tidak dimiliki oleh mesin. Manusia masih punya itu, gitu loh. Mesin tidak punya rasa humanis, tidak bisa mengambil decision making. Dia hanya menganalisis, ya. Teman-teman bisa tanya ke AI, itu bisa menganalisa. Bisa tanya ke Google, dia bisa mencari ribuan lebih basis data. Tapi untuk decision making berdasarkan apa? Intuisi, apalagi intuisi. Mesin kan nggak punya intuisi, nggak punya feeling. Feelingku nanti begini nih. Mesin tidak punya itu. Jadi manusia masih punya beberapa kelebihan yang mesin nggak punya, gitu ya. Oke, terus seorang karyawan gimana? Dia akan memerlukan biaya yang berbeda apabila mengerjakan pekerjaan berbeda. Jadi kita harus menempatkan apa? The right man on the right place. Teman-teman, kalau misalnya dulu pernah bekerja nggak cocok, teman-teman jangan pernah menjudge diri sendiri, oh saya ini nggak pinter, saya ini kurang cerdas. Jangan pernah gitu. Karena sesungguhnya teman-teman percaya bahwa teman-teman adalah seorang yang
punya potensi atau the right man. Teman-teman itu adalah kamu tuh the best, terbaik gitu kan. Cuma mungkin kamu salah tempat. Mungkin teman-teman dulu the right man on the wrong place. Seperti saya dulu gitu kan. Bila ini, bila marketing, nggak bisa ini, target jualan, dikat, pindah lagi ke sini. Jadi seolah-olah kayak sudah berusaha mati-matian, akhirnya kok saya tidak berhasil di sini. Teman-teman pernah nggak merasakan itu? The right man, kita ada berusaha totalitas di perusahaan. Tetapi kok begini gitu kan, endingnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Teman-teman pernah nggak merasakan itu? Itu teman-teman bisa ketik ya di situ. Jadi kita sebagai komunitas akademik tidak hanya membahas tentang modul. Kalau hanya membahas tentang modul, teman-teman bisa pelajari sendiri tuh, ya nggak? Saya di sini fasilitator ke teman-teman, itu sebenarnya. Menyampaikan updates. Tetapi kembali lagi the right man. Kalau kita berada di wrong place, kita tidak bisa meraih keberhasilan. Setuju nggak teman-teman? Saya beberapa kali pindah dia itu karena not the right place gitu loh. Jadi tempat saya itu kayaknya aku bukan di sini. Bakatku, minatku, passionku bukan di sini. Paham nggak? Kadang-kadang teman-teman gitu. Tapi ketika tempat yang tepat, kita akan dihargai. Kita dengan digaji atau mendapatkan income yang sesuai dengan keinginan kita, bahkan melampaui ekspektasi kita. Nah, itulah the right man on the right place. Jangan disia-siakan gitu ya. Jadi kita harus menempatkan orang yang paling cocok dengan kebutuhan pekerjaan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan metrik atau tabel yang berisi biaya penugasan karyawan. Tabel itu diolah sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil penugasan optimal. Misalnya, suatu perusahaan memiliki 4 orang karyawan yang akan ditugaskan untuk menyelesaikan 4 macam tugas. Dan satu karyawan harus mengerjakan 1 macam pekerjaan aja. Dan data biaya penyelesaian pekerjaan itu tiap karyawan pada tabel 7.1. Ini adalah biaya penyelesaian pekerjaan. Arti tabelnya itu apa? Misalnya pekerjaan 1, ya kan pekerjaan ada di namanya apa? Kolom ya. Kolom di sini pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3 dan pekerjaan 4. Oke. Pekerjaan 1 ini kalau diselesaikan oleh karyawan A, maka biayanya di sini adalah 20 dalam rupiah. Nah, pekerjaan 1 ini kita lihatnya ke arah horizontal ya. Bila diselesaikan oleh karyawan B, maka biayanya berapa? 15 rupiah. Pekerjaan 1, kalau diselesaikan oleh karyawan C, ini adalah 10 rupiah. Nah, bila diselesaikan oleh karyawan D, maka 25 rupiah. Pekerjaan 2, kalau diselesaikan oleh karyawan A, maka perlu biaya berapa? 28 rupiah. Nah, karyawan B di sini menyelesaikan pekerjaan 2, 13 rupiah. Begitu juga dengan karyawan C menyelesaikan pekerjaan 2, 21 rupiah. D menyelesaikan pekerjaan 2, 20 rupiah. Jadi di sini adalah titik potong ya antara pekerjaan 1, pekerjaan 2, dan garis A, B, C, dan D. Nanti ketemu koordinatnya. Nah, caranya bagaimana? Membuat opportunity cost metric. Dengan cara nilai per baris dikurangi nilai terkecil dari baris itu. Misalnya ini, bagaimana cara dia mendapatkan 10,5? Nah, ini yang menarik nih. Kita lihat di sini angkanya 20, 15, 10, 25. Dengan cara baris ya, baris terkecil. Ya, terkecilnya berapa di sini? 10 kan? Nah, yang di sini maka ini dikurangi 10. 20 kurangi 10 jadi 10. 15 kurangi 10
jadi 5, ya enggak? 10 kurang 10, 0. 25 kurang 10, 15. Jadi harus ada yang nilainya 0, yaitu yang paling terkecil dikurangi dia sendiri, kan berarti 0. Oke, paham di sini ya. Jadi 0, 20 jadi 10, 15 jadi 5, 25 jadi 15. Begitu juga dengan ini, baris kedua. Terkecil yang mana? Pekerjaan 2 oleh karyawan B kan, Rp13 kan. Nah, berarti ini jadi 0. 28 jadi berapa? 28 jadi 15. Nih, ya enggak? 21 jadi berapa? 21 kurangi 13 berapa? 8. 20 kurangi 13 berapa? 7. Jadi nolnya di sini. Oke, pekerjaan 3 yuk. 25, 13, 20, 23. Terkecil yang mana, teman-teman? 13, Pak. 13. Oke, jadi ini jadi berapa? Jadi 12. Terus pekerja B 0. Yang C 7. 7 itu dari 20 dikurangi 13 ya. Terus yang D itu 10. Betul. Nah, betul ya. Sip. Begitu juga dengan ini. 24 kurang 11 serta 13, 0, 19, dan 20 kurang 11, 9. Jadi kayak gini. Dikurangi itu kecil, berarti harus apa? Harus ada nilai 0 di setiap baris dan kolom juga ada. Setiap kolom enggak. Setiap baris ini ya, pekerjaan ya. Selalu 1, 0. Nah, 2-nya di kolom B ya. 3B, 4B. Jadi ada 0, 0, 0, 0. Nah, sudah selesai. Langkah pertama. Langkah keduanya kita bikin total opportunity cost metric. Kolom B dan C itu sudah memiliki nilai 0. Tetapi kolom A dan D belum. Perhatikan. Kolom B 0, C 0, A ini berapa? 10, 15, 12, 23. Belum ada nilai 0. Oke. Dan D 15, 7, 10, 9. Belum ada nilai 0. Dua kolom. A dan D belum memiliki nilai 0. Oleh karena itu kita buat gimana caranya supaya kolom A dan D itu punya nilai 0. Bagaimana caranya? Hal ini dengan cara mengurangi nilai-nilai pada kolom itu dengan apa? Nilai terkecil. Nilai kolom terkecil. Betul, sekarang lihatnya nilai kolom. Kalau tadi baris kan, ya enggak? 15, 10, 13, 11 kan jadi 0 kan? Tuh kan. Nah, kalau ini, kalau sudah semua dikurangi, masih ada kolom yang belum mempunyai nilai 0, maka kita kurangi dengan nilai kolom terkecil. Kolom A nilai terkecil berapa? 10. 10. D, kolom D 7. 7. Oke, jadi tinggal dikurangi. Jadi A di sini jadi 0. 15 kurangi 10 jadi 5. Paham ya di sini? 15 kurang 10 jadi 2, 13 kurang 10 jadi 3. Udah dapat nilai 0, tapi dengan melihat baris, bukan kolom, bukan baris lagi. D 7, ya. 14 kurangi 7, 8, 7 terkecil jadi 0, ya enggak. 10 kurangi 7, 3, 9 kurangi 7, 2. Udah semuanya punya nilai 0. Sekarang kita lihat pekerjaan 1, nolnya 2. Pekerjaan 2, nolnya 2. Pekerjaan 3, nolnya 1. Pekerjaan 4, nolnya 1. Begitu juga dengan kolom. Kolom A, 0. Ya, ada 0, 0. Kolom C, 0, 0. Berarti semuanya punya nilai 0. Oke, berarti sudah benar. Ya enggak? Itu adalah langkah 2. Nah, langkah 3 gimana? Membuat garis untuk meliputi angka 0. Yang mencoret, ibaratnya gitu kan. Kalau kita game kan, di sini-sini tinggal coret. Nah, itu bisa horizontal, bisa mendatar, bisa vertikal. Jika kita lihat pada tabel 73.3 berarti bisa dibikin tabel apa? Garis, ya enggak? Garisnya mana? Saya
bisa gini, ya enggak? 1. Karena 002, ini tinggal bikin baris gini, set gini ya. Atau juga bikin ini 002 bikin apa? Garis spread. 000 bikin garis spread. Jadi kayak gini. Oke. Didapatkan berarti berapa garis? 3 garis untuk yang meliputi 0 ini. Sudah semuanya kan? Berarti perlu 3 garis. Nah, langkah 4 berapa? Seperti apa? Pada tabel 7.4, kita lihat yang 3 garis tadi. Kita baru punya 3 garis minimum. Padahal kita punya 4 kolom. Nah, jadi problemnya di sini punya 4 kolom nih. A, B, C, D. Atau barisnya apa? Pekerjaan 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kan? Padahal kita punya 3 garis minimum. Nah, that's the problem. Jadi tabel ini harus diubah. Dan untuk mengubah total opportunity cost metric, itu dilakukan dengan cara berikut. Pertama adalah memilih angka terkecil di antara semua angka yang belum terkena garis minimum. Pilih angka terkecil. Oke. Terus yang belum terliput, kita cari angka terkecil, dan semua angka dikurangi dengan angka terkecil. Nah, adalah yang terliput garis 2 kali, itu harus ditambah dengan angka terkecil yang belum terliput di garis. Jadi yang terliput garis 2 kali itu ditambah. Oke. Yang belum akan dikurangi. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini di sini, lihat ya. Yang belum terliput, di sini akan dikurangi. Yang paling kecil di sini mana? 2 kan? Nah, jadi dia dikurangi. 2 kurangi 2, 0. Baris yang di sini terkecil, kita lihat di sini 2 ya. Akan dikurangi lagi, jadi 0. Ini jadi 5. Ini jadi 1. Nah, yang terkecil di sini berapa? 2 kan? 3, 19, 2. 2 kan? Nanti 3 kurangi 2, 1, 19, 2, 17, dan ini 0. Bagaimana yang terliput oleh garis 2 kali? Berarti yang mana? 1, 2. Yang ini kan? Ini ditambah. Kalau yang ini kan dikurang. Nah, ini dia ditambah. Dan ini terliput garis 2 kali juga kan? 1, 2. Jadi 0 tambah 2, 2. Jadinya seperti ini. Ini adalah perubahan terhadap total opportunity cost metric. Jadi berdasarkan tabel 7.5 yang ini, kita dapat melakukan alokasi karyawan. Katanya banyaknya garis minimum sebanyak 4 sudah tidak kurang dari jumlah baris atau kolomnya ada 4. Nah, caranya tugas diberikan pada mesin atau karyawan dan dihubungkan dengan 0. Langkah penugasan pertama, prioritaskan alokasi tugas 0 pada angka 0 terkecil pada kolom yang mana? 1 nolnya pada baris 2, pekerjaan 2, kolom D, maka tugas 2 pada kolom D. Nah, jadinya seperti ini. Dia punya kondisi yang sama dengan D, atau angka tugas dan tugas sama enggak, kita analisis seperti itu. Jadi, bisa kita lihat, kalau tugas nilai C dikerjakan C, maka biayanya Rp10. Kalau tugas 2 dikerjakan D, maka di sini adalah Rp20. Kalau tugas 3 dikerjakan A, maka biayanya 25. Maka kalau tugas 4 dikerjakan B, maka 11. Jadi jumlah biaya di sini totalnya adalah 66 adalah biaya termurah dibandingkan dengan semua alternatif lokasi dan nggak ada yang lebih murah lagi. Seperti itu. Langkah selanjutnya dengan penghitungan. Terus bagaimana dengan tujuan memaksimumkan? Dengan memaksimumkan, apabila yang diketahui sebagai ukuran untuk menentukan efisiensi itu besarnya keuntungan atau manfaat yang ditimbulkan. Cara alokasi mirip dengan algoritma yang bersifat meminimumkan. Perbedaannya hanya pada langkah pertama, lalu kita cari selisih data keuntungan di tiap baris dengan keuntungan terbesar pada baris itu. Hasil setelah langkah pertama disebut sebagai opportunity loss. Suatu perusahaan akan melakukan penempatan 4 orang karyawan pada tempat pekerjaan. Data keuntungan yang dihasilkan tiap karyawan, kalau misalkan pekerjaan itu seperti pada tabel 7.7. Nah, kita membuat opportunity loss.
mencari selisih nilai-nilai keuntungan tiap baris pada tabel dengan nilai terbesar. Ya, nilai terbesar di sini, saya lihat di sini, tugas-tugas 1 dikerjakan oleh karyawan B. Maka keuntungan maksimum yaitu 28. Kalau tugas ini dikerjakan oleh A, keuntungan hanya 20. Terjadi opportunity loss yang diterita sebanyak Rp8. Nah, terus tadi 16 tadi menjadi 0. Dan 0 ini adalah kolom C yang punya angka terkecil 6. Kita lihat di sini. Angka terkecil 6, sehingga semua kolom itu dikurangi 6. 12 jadi 6. Oh, sorry, 12 jadi 6, ya betul. 6 jadi 0, terus 16 jadi 10. Terus langkah 3, sama tadi membuat garis seminimum mungkin untuk meliputi 0, caranya sama dengan sebelumnya. Dilakukan alokasi bila banyaknya garis minimum paling tidak kurang dari banyaknya baris atau kolom. Menggambarkan garis untuk meliputi 0. Jadi 00 kita hubungkan, di sini 00 kita hubungkan seperti ini. Terus langkah 4 mengubah total opportunity loss metric. Terdapat angka yang belum terliput atau dilewatkan garis 0 dikurangi dengan angka terkecil dari angka yang belum terliput garis dan angka yang diliput garis 2 kali harus ditambah dengan angka terkecil. Sama seperti tadi. Nah, berarti di sini adalah ditambah 6. 4 tambah 6, 10. Nah, ini dikurangi 6. 6 kurangi 6 jadi 0. Nah, terus membuat alokasi penugasan. Alokasi penugasan adalah tugas 4 diserahkan pada mesin karyawan D karena 0-nya ada 1. Kemudian tugas 01 diserahkan pada A dan tugas 3 memiliki 2 angka 0. Tapi banyak 0 di A dan 0 dan 0 sebanyak 2 dan C memiliki 0 ada 3. Jadi ada alokasi karyawan seperti begini dan ini keuntungan maksimum. B jadi 28, A Rp24, C Rp14, D 32, kejumlahan 98. Jadi keuntungan pada tabel 7.12 merupakan keuntungan maksimum. Alternatif alokasi lain tidak ada yang menghasilkan laba lebih dari 98. Dan bagaimana dengan jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan? Nah, bila jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan, digunakan bantuan namanya dummy. Namanya juga dummy ya. Jadi kayak fake gitu kan, pura-pura boneka gitu kan. Nah, gunanya untuk mengisi ketidakcocokan bila tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Nah, kita bayangkan di sini ada 5 pekerjaan, tapi cuma ada 4 karyawan. Nah, supaya cocok jumlah baris dan ini, maka ditambah dummy, namanya dummy atau baris semu. Gunanya untuk mengisi ini ya, tidak cocokkan. Nah, kalau yang lebih sedikit adalah banyak pekerjaan, diperlukan kolom pekerjaan semu. Apabila kita memiliki 5 pekerjaan, padahal hanya memiliki 4 karyawan, nah harus diubah menjadi tabel 7.13. Seperti ini. Ini hanya tambahan dummy. Kemudian persoalan pertama adalah di antrean, menyambung ke manajemen operasi. Nah, this is yang terpenting. Ya, ini yang teori antrean ini yang biasanya muncul di soal-soal ujian. Tahun kemarin ini muncul. Ya, jadi perhatikan lebih fokusnya ke teori antrean ya di KB2. Kita tadi sudah diskusi ya. Apa yang terbesit ketika mendengar kata antre? Terus sering melihat orang antre di mana? Pernahkah teman-teman mendengar istilah teori antrean? Kata antre apa? Mengantre, betul? Jadi teman-teman sudah antre, tadi ada yang menjawab apa? Puskesmas gitu ya. Bank. Nah, bank ini seperti ini. Kalau dulu pernah mendengar BCA, itu menghinanya gimana? Mengejeknya gimana? Dulu kan BCA itu belum ada loket seperti kayak gini ya, 1, 2, 3. Jadi cuma 1. Makanya itu antriannya berjubel dan lama.
Makanya dinamakan BCA itu apa? Bank capek antri. Kalau zaman coba tanya ke orang tua teman-teman dulu, BCA kan ya, saking lamanya nunggu jadi bank capek antri. Nah, terus merubah ya, konsepnya akhirnya dirubah teman-teman. Diperbanyak loketnya supaya apa? Waktu pemrosesannya jadi cepat. Paham kan di sini? Merubah, makanya perlu namanya inovasi. Perlu namanya perubahan ya. Menjadi lebih baik tentunya. Antri di mana ya? Jelaslah di bank ya. Kalau lihat di sini. Antri secara sistematis itu adalah menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas. Misalnya antre apa? Karcis, antre saya ke dokter dan lain sebagainya. Nah, antre terjadi karena kemampuan pelayanan tidak bisa mengimbangi kebutuhan pelayanan, apalagi lama. Oh ya enggak. Tapi untungnya saya kemarin antre tiket cosplay itu, maaf cosplay tidak terlalu lama teman-teman. Mungkin ada faktor apa? Antriannya adalah cepat, ya gitu. Jadi tidak terlalu penumpukan jumlah yang datang terus dilayani lama. Dan kedua mungkin adalah tiketnya VIP. Nah, kan ada faktor gitu kan. Mengapa tidak terlalu lama antri? Ya, bisa jadi itu. Mau tiket yang VIP atau tiket yang biasa tapi dia cepat. Gitu kan, dia servernya cepat, pelayanannya cepat. Kalau enggak ya gimana lagi? Antrian lama berarti ada ketidakmampuan gitu kan, pelayanan. Dengan kata lain, orang atau barang yang perlu dilayani terlalu banyak. Bisa jadi loketnya cuma 3, orangnya ratusan. Nah, bisa jadi kan apa? Penumpukan kan? Keterlambatan waktu. Ya enggak? Menjadi kekecewaan. Terus bertengkar. Terus akhirnya apa? Ricuh, chaos. Nah, itu yang terjadi. Akibat lainnya kan bahwa banyaknya apa? Konsekuensi kerugian yang akan muncul timbul. Yang pasti akan timbul di situ. Tetapi jika terjadi sebaliknya, ketika kapasitas fasilitas pelayanan yang lebih kebutuhan akan menimbulkan apa? Masalah. Bagaimana kalau loketnya ditambah? Sekarang muncul. Gimana kalau loketnya ditambah 5 atau 6, tapi sepi. Yang datang cuma 5, 6, padahal loketnya 5, 6. Loketnya ada 5, yang datang cuma 3, 4. Jadi apa? Nggak numpuk, memang nggak numpuk, tapi dia akan melebihi fasilitas servernya atau pelayanan tadi akan melebihi kebutuhan. Jadi menimbulkan masalah, itu juga jadi masalah ya. Masalahnya apa? Pengangguran, fasilitas pelayanan, ya banyak namanya idle time, banyak nganggur. Petugas loketnya saking gabutnya apa? Karena sepi antrean, lagi gabutnya scroll TikTok, tiduran, ya bisa jadi seperti itu. Main game online, main PUBG, ya saking gabutnya. Karena pengangguran fasilitas pelayanannya lebih besar daripada jumlah kebutuhan. Itu juga masalah. Nah, jadi kita bahas gimana? Jadi kita bahaslah kondisi yang optimum. Yang idealnya sih gimana sih suatu antrean ini berjalan baik, jadi tidak terlalu dia numpuk, juga tidak terlalu banyak fasilitas pelayanan yang nganggur, supaya didapatkan hasil yang optimal. Nah, ini misalnya pelayanan terhadap nasabah Tabanas pada suatu bank sebagai berikut. Kapasitas pelayanan rata-rata 10 kali setiap jam. Berarti pelayanan itu memerlukan waktu 6 menit. Sedangkan kedatangan orang atau nasabah setiap jam adalah rata-rata 6 orang. Nah, waktu kedatangannya ini bersifat random. Nah, bisa dilihat di tabel 7.14. Hubungan antara kedatangan, antara waktu menganggur, waktu tunggu, dan panjang antrian dalam pelayanan nasabah Tabanas di Bank XYZ. Kita lihat di sini, nasabah pertama jam datangnya pagi nih, ya jam 8:07,
dia sudah datang. Jam pelayanannya mulainya jam 8.07. Oke. Selesai jam 8.13. Apakah ada waktu menganggur? Tentu tidak. Kok bisa? Karena dia nganggur. Mulai kan? Betul nggak? Jam datang 8.07. Nah, pelayanannya mulai jam 8.07 juga. Jadi begitu jam pelayanan dimulai, fasilitas dibuka, itu sudah datang 1. Berarti tidak ada waktu menganggur. 0 menit. Waktu tunggunya gimana? Otomatis juga tidak ada. 0 menit. Panjang antrian juga tidak ada. Karena langsung masuk ke sistem pelayanan. Ya. Terus 8.14. Ya. Jam datangnya 8.14. Selesainya 8.13. Ingat, berarti ada waktu menganggur 1 menit. Waktu menganggur 1 menit aja tetap dihitung, teman-teman. Kok bisa nganggur? Padahal jam lainnya kan mulai jam 8.14. Jam datang 8.14. Tetapi di sini adalah waktu menganggur. Selesai jam 8.13. Oke, berarti ada menganggurnya 1 menit. Kehitungnya tetap nganggur dong. Kan selesainya 8.13. Nah, dimulai 8.14. Tetap dihitung menganggur 1 menit. Waktu tunggunya nggak ada. Gitu kan? Karena apa? Waktu tunggu kita lihat di sini. Jam datang, jam mulainya pas. Panjang antrian juga tidak ada karena masuk dalam sistem. Nah, bagaimana dengan ini? 8.25 datang. 8.25 datang. Waktu tunggunya nggak ada. Waktu tunggu itu apa? Waktu untuk konsumennya, ya nggak? Waktu tunggunya nggak ada. Tetapi untuk pelayanannya, yang servernya atau orang yang layani itu, yang nunggunya di sini lebih lama. Karena udah selesai nih, 8.20. Dia nunggu nih 8.25, orang baru datang. Berarti nganggurnya servernya 5 menit. Betul nggak? Sudah selesai, 5 menit baru datang. 5 menit. Tapi di sini tidak ada waktu tunggu, teman-teman. Karena begitu konsumen selanjutnya datang, 8.25, itu langsung dilayani, 8.25. Oke. Ini 8.29. Ini langsung dilayani 8.39. Oke. Terus 8.43. Nah, ada waktu tunggu nih. Karena pada selesai nih, 8.45 kan, pulang. Nah, yang otomatis 8.43, 2 menit datang sebelum selesai, berarti dia harus nunggu. Nunggunya berapa? 2 menit. Ada namanya panjang antrian, karena dia menunggu. 1. Panjang antriannya 1. Nah, 8.51 nih, selesai. Datang lagi 8.56. Berarti nganggurnya berapa untuk servernya? 5 menit. Waktu tunggu nggak ada. Nah, caranya menghitung seperti itu. Kalau teman-teman nanti ada waktu dan banyak waktu ya, nggak ada salahnya teman-teman bisa mengobservasi kecil-kecilan seperti ini. Nah, ini adalah pengaruh perubahan kapasitas pelayanan 9 menit. Nah, misalnya kita amati pada datang yang tadi ya, pertama jam 8.07, kita layani 6 menit ya, seperti tadi. Tidak ada pengangguran. Nah, nasabah kedua datang jam 8.14. Jadi pengangguran ya. Jadi di atas banyak terjadi pengangguran. Nah, saat itu kita mengurangi pengangguran, kita kurangi petugas di bagian ini. Ya, mungkin banyak kemudian petugas. Jadi kita mengurangi karena itu adalah apa? Adalah pemborosan. Nah, KB3 itu adalah cara untuk memahami model antrean. Kemudian KB3 kita lihat model-model antrean, pengertian dasar. Nah, tujuan dari model antrean adalah untuk meminimumkan jumlah seluruh biaya, baik biaya yang disebabkan pengangguran fasilitas maupun pengangguran yang disebabkan langganan orang atau barang yang menunggu pelayanan. Kalau kapasitas pelayanan terlalu banyak, jadi apa? Nganggur, fasilitas pelayanannya pasti akan nganggur ya. Banyak petugas yang di server itu yang nganggur, padahal kita sudah membayar, kita sudah meng-hire mereka, kita sudah menggaji mereka, tapi nganggur, kan juga nggak bagus juga kan.
Nah, kalau kapasitas pelayanannya terlalu dikit gimana? Antriannya panjang. Enggak. Antrian ada 100, kapasitas pelayanan kita cuma bikin 2. Ya kan, jadi antriannya terlalu panjang. Berarti kita harus menanggung kerugian atau biaya karena tertundanya pelayanan langganan. Dalam kegiatan belajar ini akan dikemukakan model-model yang dapat membantu pengelolaan sistem antrian yang efisien. Pemecahan masalah antrian ini dapat dilakukan dengan pemecahan analitis serta dengan model simulasi. Ya, terus channel ini adalah jalur. Sun channel ya, bukan yang di brand mewah itu ya, luxury brand itu bukan ya teman-teman. Ini Chanel bacanya. Kalau ini adalah channel. Channel di sini adalah jalur. Jadi jalur itu masukan atau objek bisa mendapatkan pelayanan. Nah, misal di sini adalah fase pelayanan. Ini adalah tahap-tahap pelayanan. Nah, masalah antrean ini bisa memiliki satu fase pembayaran, berarti objek masuk dan hanya dilayani satu kali dalam satu kesempatan pelayanan. Dan dapat pula memiliki dia lebih dari satu pelayanan. Berarti masukan atau objek yang melalui beberapa tahap. Misalnya tahap pelayanan pertama. Nah, ini dilanjutkan tahap pelayanan kedua. Dan seterusnya sampai tahap pelayanan terakhir. Nah, sistem antrian adalah keseluruhan dari kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masukan sejak ia datang sampai selesai dilayani. Nah, contoh dari sistem antrian yang sangat sederhana adalah satu jalur. Kita sudah tadi belajar tadi ya, satu jalur tadi ya, dimana kita belajarnya di manajemen operasi. Ya, satu jalur saja. Ya, adalah memiliki satu jalur atau channel dan satu tahap fase saja, yaitu single channel, single line. Nah, kita sudah membahas tadi, ibaratnya sudah di-spill ya, sudah di-spill di depan. Jadi kita lihat dulu seperti ini sistem antriannya. Sistem antriannya seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah masukan. Jadi kita yang masukannya itu apa? Masukan kita datang itu loh. Orang yang datang mengantri itu adalah sebuah output. Terus ada waktu kedatangan ya, terus antre di sini. Waktu kedatangan, antre, terus artinya apa? Dia masuk ke dalam sistem. Jadi orang yang masuk ke sini, ya, ngantri di sini itu adalah objek atau datanya kapan dicatat, ya kan? Kemudian dia antre, oke? Nah, antre ini berapa ini? Kalau misalnya antrian terlalu panjang, berarti kemungkinan akan fasilitas pelayanan di sini kurang, ya, kemungkinan kurang. Jadi banyak antrian. Tapi kalau fasilitas pelayanan atau servernya banyak, kemungkinan besar akan jadi pengangguran, kan gitu kan? Masukkan objek antre, kemudian dari sistem antrian akan masuk ke mekanisme pelayanan. Jadi antre di sini masuk ke waktu pelayanan, ya enggak? Kemudian di sini adalah sistem antrean ya, ada waktu kedatangan dan ada waktu selesai dilayani seperti itu. Dan di sini adalah disiplin antrean. Ada masukan di sini objek, maka di sini keluarnya adalah server input seperti ini, adalah input dan output. Nah, server ini apa? Server itu merupakan sesuatu atau bisa seseorang yang melayani antrean. Jadi kasir. Kalau toko-toko itu berapa kasir? Kalau dalam pusat pembelanjaan kan ada kasir 2, kasir 3. Nah, itu adalah server. Kalau dalam teori antrean itu adalah server 1, server 2, server 3. Ya. Jadi di sini adalah servernya. Di mana servernya? Di sini. Ya. Kan masukan antre dilayani kan. Nah, ini adalah server seseorang yang melayani. Dan ini bergabung dalam mekanisme pelayanan. Terus jangka waktu antar kedatangan itu adalah inter arrival time, selisih antar kedatangan. Terus tingkat pelayanan itu service time. Jadi merupakan kemampuan fasilitas untuk melayani input dalam periode waktu tertentu.
berapa orang yang dia bisa layani. Gitu kan, misalnya 5 jam per orang, berarti satu orang dia butuh kemampuan fasilitasnya bisa melayani selama 5 jam tingkat pelayanan. Bagian dari sistem antrian. Nah, disiplin antrian ini merupakan aturan urutan pelayanan. Tadi sudah dijelaskan, FIFO, first in, first out, pertama kali masuk, pertama kali keluar, atau pertama kali datang, pertama kali yang dilayani, first come, first serve. Datang pertama dilayani terlebih dahulu. Idealnya kan seperti itu kan. Kalau keadaan biasa, kita datang ya kita dilayani, ya enggak? Yang datang pertama dilayani dulu, ya kan? Yang datang pertama dia akan keluar dulu. First in, first out. Nah, LIFO ini adalah last in, first out, atau last come, first serve. Datang terakhir dilayani terlebih dahulu. Ya, katakanlah ya yang tadi ya, kasus tertentu tadi ya, apa contohnya di rumah sakit IGD ya, ada masuk ke darurat, atau dia VIP, bisa jadi datang terakhir dilayani lebih dahulu. Terus serve in random order, 0, dilayani secara acak. Preemptive prioritas. Ini adalah disiplin antrean. Oke. Nah, ini masukkan objek sama seperti tadi. Nah, terus panjang antrian. Panjang antrian merupakan jumlah input yang menunggu pelayanan. Nah, kapasitas antrian ada yang terbatas dan ada yang tidak. Ada utilitas server atau traffic intensity. Jadi perbandingan antara rata-rata kedatangan dengan rata-rata pelayanan. Apabila utilitas server tinggi, maka server jarang menganggur. Jadi begitu pula sebaliknya. Nah, keluaran output di sini merupakan objek yang telah selesai dilayani. Terus bagaimana dengan bulking? Bulking adalah suatu fenomena di mana objek yang sudah masuk dalam sistem antrian memutuskan untuk keluar dari sistem. Itu adalah bulking. Jadi ya istilahnya apa ya kalau bulking? Sudah lama ngantri, akhirnya terlalu lama ngantri, akhirnya keluar. Nah, itu adalah bulking. Berarti nggak jadi antri. Ada faktor nih. Pertama, mungkin dia buru-buru. Ada cara, ya nggak? Bisa jadi karena dia nggak interest lagi, emosi, ya kan? Udah terlalu lama ya, dia memutuskan keluar dari sistem. Nah, ini tidak kita pelajari di sini. Yang kita pelajari di sini adalah tentang jangka waktu, bagaimana dengan tingkat pelayanan, dan lain-lain. Nah, masukan input. Masukan atau input ini adalah masukan atau objek yang datang atau masuk ke dalam sistem yang memerlukan pelayanan. Nah, masukan ini bisa berupa orang, barang, atau kertas kerja yang masuk pada sistem untuk dilayani. Misalnya langganan yang masuk ke salon untuk dilayani dan orang yang datang ke apotek untuk membeli obat. Terus untuk pola kedatangan, arrival pattern, ini adalah sifat dari kedatangan masukan objek yang memerlukan pelayanan. Misalnya yang sifat kedatangannya konstan, jadi setiap jangka waktu tertentu pasti ada objek yang datang. Misalnya barang yang harus dilayani oleh mesin dalam proses produksi selalu datang dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada suatu pola-pola tertentu yang namanya pattern, pola kedatangan. Nah, di sini ada rata-rata kedatangan. Yang dimaksud dengan rata-rata kedatangan adalah rata-rata biaya masukan atau objek yang datang memerlukan pelayanan. Dan itu setiap jangka waktu tertentu. Nah, ini diberi kita simbol. Kayak gini, lambda ya. Jadi setiap jam ada 5, misalnya setiap 5 objek permasukan, maka itu lambdanya berarti 5. Rata-rata kedatangan. Nah, jangka waktu antar kedatangan adalah jangka waktu mulai kedatangan suatu masukan atau objek dengan kedatangan masukan atau objek berikutnya, yaitu selama seper lambda. Jadi di sini lambda, kalau sudah tahu lambda di sini ya rata-rata kedatangan, nah kita bisa tahu jangka waktu. Simbolnya adalah T. Jadi T adalah seper lambda.
Jadi untuk contoh di atas, maka jangka waktu antara datangnya suatu objek dengan kedatangannya berikutnya, itu adalah 1/5 jam. Kedatangannya biasanya dibahas dalam modular entrant ini adalah yang bersifat random. Sehingga distribusinya menyerupai distribusi Poisson. Dan distribusi waktu antara setiap kedatangan berupa distribusi eksponensial dan sering disebut sebagai dengan distribusi Erlang. Nah, kemudian di sini ada disiplin antrian. Q disiplin. Q kan antri ya. Ini aturan mengenai urutan pelayanan, yaitu ketentuan mengenai siapa sebaiknya dilayani dulu. Yaitu yang tadi ya, first in first out atau first come first serve. Ini adalah first come first serve, sama aja kayak tadi kan, first in first out, first come first serve. FCFS ya, datang pertama dilayani terlebih dahulu. Atau last come first serve. Jadi adalah disiplin antriannya seperti apa. Atau ada namanya random, namanya zero, serve it random order. Kemudian bagaimana dengan tingkat pelayanan? Nah, dimaksud dengan tingkat pelayanan adalah kemampuan fasilitas pelayanan untuk melayani masukan atau objek selama periode tertentu. Biasanya diberi simbol seperti ini. Jangka waktu setiap pelayanan misalnya adalah bekerja terus ada ini min ya, simbolnya seperti min, dan pelayanan setiap jam fasilitas pelayanan mampu melayani 8 orang, maka minnya adalah 8, terus waktu pelayanan ada 1/8. Jadi tinggal pakai 1/nya aja, sama seperti tadi. Traffic intensity, traffic ya di sini bukan traffic. Yang dimaksud dengan traffic intensity adalah perbandingan antara rata-rata kedatangan dengan rata-rata kemampuan pelayanan terhadap masukan atau objek selama jangka waktu tertentu. Yaitu rumusnya adalah lambda per tingkat pelayanan. Kemudian struktur antrian. Kita dapat mengadakan klasifikasi dari struktur antrian berdasarkan atas, pertama adalah banyaknya channel atau jalur, dan 2 banyaknya fase pelayanan yang ada. Pada prinsipnya ada 4 macam struktur antrian, yaitu single channel, single phase, single channel, multi phase, kemudian multi channel, single phase, dan multi channel, multi phase. Kita bisa lihat di sini. Single channel, single phase, yaitu pertama adalah di antre, kemudian dilayani, terus dia akan bahagia. Ya, jadi antre masuk ke servernya, server pertama, hanya ada satu server. Terus ada single channel, multi phase. Antre dilayani, dia masuk lagi antre. Ya kayak tadi ya, kalau Mbak Vivi bilang itu di bandara imigrasi gitu ya. Atau contoh dari saya adalah BPJS, ngantri nomor, ngantri dapat nomor, pulang lagi, datang lagi, ngantri lagi, dokter dilayani, terus bahagia. Atau apa? Dilayani masih tetap antri lagi, tapi nggak begitu lama sih, cuma ngantri obat sih biasanya. Berarti ada 3 server. Bisa jadi ya, namanya single channel multi phase. Jadi servernya minimal 2, ini bisa 3, bisa 4, bisa jadi. Tapi kalau single channel, single phase, servernya cuma pertama. Kemudian multi server, single phase. Nah, di sini adalah kita antre tapi ada beberapa server. Misalnya apa? Misalnya dalam tiketnya, loketnya. Ya, loketnya ada 2, ada 3 di sini. Kalau biasanya di bank-bank, ya, di sini ada loket 2, loket 3 gitu ya. Atau dalam bioskop, di situ ada pelayanannya juga. Rata-rata itu sudah banyak servernya sih, nggak hanya 1 sih rata-rata ya, ada 2 atau 3, jadi tidak terlalu banyak antrian. Terus ada multi server, multi phase. Antre kemudian ke server 1, terus dia antri lagi, kemudian dia server lagi. Jadi ada bercabang gini ya. Nah, di sini kita ada modul antrian.
Jadi di modul ini digunakan modul antrian sebagai berikut. A adalah distribusi arrival time, B distribusi service time, terus C jumlah server, D jenis input, terhingga atau tidak, kapasitas sistem. Terus contohnya adalah N1 II ya. Jadi arrival time, distribusi Poisson, M itu singkatan dari Markovian. Kalau itu infinite, jadi kalau teman-teman nonton Avenger, ada Avenger Infinity ya. Itu artinya tidak terhingga, infinite. Jumlah V1 dan jenis input dan kapasitas sistem tidak terhingga. Nah, ini rumusnya teman-teman bisa lihat di modul. Kira-kira rumusnya ini, jadi kalau ada soal tinggal dimasukkan dalam rumus. Rata-rata jumlah objek dalam antrian adalah EN, ya, jumlah rata-rata ada garis sininya, lambda kuadrat per mu min lambda. Jadi rata-rata jumlah objek yang sedang dilayani seperti ini. Lambda per theta. Ya, teman-teman bisa pakai simbol itu. Bacanya seperti itu. Rata-rata jumlah objek dalam sistem dalam antrian plus yang sedang dilayani N, kemudian lambda per theta per lambda. Rata-rata waktu setiap objek dalam antrian adalah, ini adalah rata-rata waktu, maka simbolnya adalah T. Garis menunjukkan dia T rata-rata per lambda per theta min lambda. Probabilitas ada N objek, berapa jumlah objek gitu ya, berarti dalam sistem berarti 1 min lambda per theta dikalikan lambda per theta dipangkatkan dengan N. Terus jumlah biaya yang ditanggung adalah E, total di sini sama dengan CS per N, rata-rata jumlah objek dikalikan C, jumlah biaya. C itu artinya cost gitu ya, jumlah ditanggung. Nah, supaya lebih gampang, kita lihat langsung ke arah soal. Nih, langsung kita praktekkan, jadi akan lebih gampang. Suatu toko variasi mobil memiliki data sebagai berikut. Selama 1 jam, rata-rata ada 3 pembeli yang datang. Kapasitas pelayanan yang ada rata-rata setiap jam mampu melayani 8 langganan pembeli. Nah, itulah A, rata-rata jumlah langganan yang antri sebelum dilayani. B, rata-rata jumlah langganan yang ada dalam toko itu, baik yang menunggu pelayanan maupun yang sudah dilayani. C, rata-rata lama langganan antri sebelum dilayani. D, rata-rata lama langganan berada di toko itu, baik untuk antri maupun yang sudah dilayani. E, probabilitas ada N langganan yang ada di toko itu. F, rata-rata banyak yang sudah dilayani. Dan G, kalau biaya pelayanan setiap jam adalah 500 dan biaya kena langganan menuju setiap jam adalah 100, maka hitunglah jumlah seluruhnya tiap jam. Oke, teman-teman, coba mengerjakan ini. Nanti kita break dulu sambil teman-teman melihat, memakai rumus ini ya di modul, mencoba menggarap ini. Oke, saya ke break dulu sekitar 4-5 menit ya. Teman-teman mencerna, menghayati soal ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama, oke? Oke. Teman-teman yang mau sholat zuhur, silakan sholat zuhur. Ini, nanti kita bahas secara bersama-sama, oke? Ya, Pak.
Sudah ketemu jawabannya? Sudah, Mari Pak. kita akan bahas ujian, mantap. Kita akan membahas dulu di sini. Suatu toko variasi memiliki data sebagai berikut. Oke, sekarang A, selama 1 jam rata-rata, hitunglah rata-rata jumlah pelanggan. Jadi kita punya ini ya, data ini. Hitunglah rata-rata jumlah layanan. Siapa yang mau menjawab yang ini? Saya, Pak. Siapa? Widya, Pak. Oke, siap. Salah namanya. Widya, luar biasa Widya. Aktif sekali. Oke, sekarang caranya bagaimana ini? Mencari rata-rata jumlah pelangganan. Itu dari rumusnya dari NQ sama dengan lambda. Bacanya lambda ya, Pak? Yoi, Lambda betul. 2 dibagi mu. Ini berapa? Ini apa dulu nih? Rata-rata yang Rata-rata datang. nya 3, mu-nya tingkat pelayanannya 8. Lambda sebentar pakai yang ya. Oke, kita copy simbolnya dulu supaya cepat ya. Diketahui segini. Oke, pelan-pelan dulu. Manusia. Ini berapa? Ini berapa? lambdanya Ini lambda ya, artinya bacanya. 3 atau 8? 3, Pak. Lambdanya 3, mu-nya 8. Iya, betul. Pinter. Karena ini adalah jumlah rata-rata. Jadi sudah ada ya, per jam. Jadi lihat di sini, perhatikan di sini. Dalam hitungannya dalam waktu 1 jam. Itu hitungannya. Ada berapa orang yang datang? 30. Kalau nanti di soal, ya, kalau di sini ada 1 jam ya. Berarti ada 3. Kalau di sini diketahui 30 menit. Nah, berarti di sini dikalikan 2. Jadi hitungannya 1 jam gini ya. Harus dalam waktu 1 jam. Berarti di sini lambdanya 3 betul. New-nya 8 karena harus dalam setiap jam ini ya. Dalam setiap jam dia mampu melayani berapa pelayan mulia. Oke. Yang soal nomor A. Berarti kita pakai NQ NQ betul. Lambda pangkat 2 dibagi Lambda pangkat 2 ya. Kuadratkan. Ini dikuadratkan, betul. Ini dikuadratkan, ya. Ini kuadratkan 2, betul ya. Dibagi mu, ya. dikali mu kurangi lambda. Begini ya, dikurangi, kurangi lambda. Nih, supaya saya kasih rumusnya. Lambda kuadrat berarti 9 dibagi 8 dikalikan. Ini dalam kurung ya, diusahakan dalam kurung. 5. 8 kali. Oh iya, betul. 8 kali 5. Jadi 9 bagi 40 ya. Iya, Pak. Sama dengan 0. 0, ya betul. 0, 9 bagi 40. 0,225. 25 orang. Betul sekali. Pintar sekali Mbak Dia. Luar biasa. Terus ini, rata-rata jumlah langganan yang ada dalam toko itu baik yang menunggu pelanggan atau dilayani.
NT sama dengan NT. ya NT sama dengan lambda dibagi mu kurangi lambda. Lambda kuadrat. Lambda nggak pakai kuadrat ya, lambda. Lambda tok, Pak. Tanpa Lambda tok. Dibagi mu kurangi lambda. Kurangi lambda. Mu. Sip, jadi 3 dibagi 5. 8 kurangi 5. Kurangi 3. Jadi 3/5. Sama dengan 0,6. Orang. Ya hitungannya gini aja, memang kayak gini ya. Satuannya orang kan rata-rata jumlah. Ya, Pak. Rata-rata lama langganan sebelum dilayani. Thank you. Nah, thank you. Sama dengan Lambda dibagi mu. lambda dibagi Mu. yes, mu. Mu. Terus cuma itu aja. Itu Pak dikali mu kurangi ya. Mu kurangi Lambda. ya, betul. Pinter sekali hari ini. Sama dengan 3/8 ini 8. 8. Nah, yang di bawahnya itu dalam kurung ya, yang dikalikan itu 8. Yang penyebutnya ya, 8 dikalikan 8 kurung buka dikali 8 kurangi 3. Kan itu mu-nya kan 8. 8 lalu 8 kurung kurangi 3 berapa? 8 kurangi 3. 8 kurangi 3 berapa? 5 kan? Berarti 5. 8 kurangi 3? 5. Berarti dikalikan 8 dikalikan 5. 3 dibagi 4. Ini 8 di sini. 8 dikalikan 8 kali 5. Gitu kan? Kurang Pak. 8 kurangi 5. Itu kan mu kurangi lambda. Itu kan mu deh. Iya, betul. Lambda, Pak. Iya, pintar. Saya menguji kalian. 3 dibagi 8 dikalikan 8 kurangi 3. 3/8 kali 5. Oke, berarti 8 kali 40. Bagi 8 kali 5. 0,075. Yes. Good. Yang terakhir adalah PN. Probabilitas ada rangkaian TT. Jadi ada namanya N 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Jadi kita pakainya rumus yang PN yang ini ya. Yang TT itu ya, Pak? Yes, betul. Nanti kita pakainya rumus yang ini. Nah, setelah pakai yang ini, terus nanti tinggal dimasukkan aja. Lambda 3/8. Dikalikan, ya ini dikalikan dengan 3 mu-nya 8, terus N-nya berapa? Jadi itu dihitung 0, 1, sampai 7. Nah, jadi answernya di sini. Jadi dihitung pakai rumus yang tadi, ya kan, 3/8 dikalikan 3/8 pangkat N. Nah, tadi tinggal dihitung aja, 0-nya masukkan ke 1 di sini, 0. Bila P 0, probabilitasnya 0, ini masukkan 0. Nah, kalau semua yang dipangkat 0, dia jadi 1. Gitu ya, jadi 1/3/8, berarti 5/8, 0,625. Nah, kalau ini dipangkat 1, berarti
5 per 8 kalikan 3 per 8, 0,234. Nah, kalau N-nya 2, 3 per 8 pangkat 2 dikalikan 1 minus 3 per 8, berarti 5 per 8. Nah, itu sampai segini. 01 sampai seterusnya. Ya, sampai 3 aja nggak apa-apa deh, saya benarkan. Jadi misalnya dalam diketahui kayak gitu tadi, nolnya kayak gini ya, 0, 1, 2, 3, nanti seperti ini. Nah, terus yang F-nya, rata-rata banyak langganan sudah dilayani, nanti pakai 3 per 8. Lambdanya 3, mu-nya 8, 3 per 8, 0,375. Nah, terus kalau biaya pelayanan setiap jam ada 500 dan biaya karena langganan menunggu, maka rumusnya adalah 500, ya, 500 tadi kan menunggu 1 jam, menunggu setiap jam 100. Berarti ditambah 0,225 kalikan 100. Nah, 0,225 dari mana? Dari sini, N kalikan Q. NQ itu adalah rata-rata jumlah langganan yang antri sebelum dilayani. Kan rumusnya kan? Biaya langganan menunggu. Nah, dia seluruhnya ada ini. Nah, ini adalah rumus-rumus. Teman-teman bisa pelajari di sini. Ini ada satu catatan dari saya di sini, lihat di modul halaman 7.37. Di sini adalah per S. Ya, di sini tidak benar. Rata jumlah objek dalam sistem. Jumlah piring tanggung SCN tambah NT kali JW, rata-rata jumlah objek dilayani lambda per S kalikan mu, rata-rata waktu objek PQ plus per lambda. Probabilitas objek harus menunggu dalam antrian lambda per mu pangkat S tambah PU per 1 min lambda per S kalikan lambda. Jadi ini adalah rumusnya. Bisa dilihat di modul. Kalau misalnya ada kesalahan nanti seperti ini. Kemudian question terakhir, ada supermarket memiliki 3 counter. Jadi setiap pembeli harus melalui salah satu di antara ketiga counter untuk dihitung harga barang yang dibelinya dan membayar. Lama setiap langganan dilayani dalam counter itu rata-rata 2 menit. Kedatangan langganan yang membayar berdistribusi poison, yaitu rata-rata ada 50 orang setiap jam. Hitunglah probabilitas tidak ada langganan yang datang untuk bayar dan rata-rata jumlah langganan yang antri sebelum dilayani, rata-rata jumlah langganan yang ada dalam toko itu baik yang menunggu pelayanan maupun yang sedang dilayani. Rata-rata setiap langganan antri sebelum dilayani, rata-rata lama langganan berada di toko itu baik untuk antri maupun untuk dilayani. Rata-rata banyak langganan yang sedang dilayani. Kalau biaya setiap pelayanan Rp300 dan biaya karena langganan menuju setiap orang 200, maka berapakah seluruh biaya yang disuarakan dalam sistem? Probabilitas seorang langganan harus menunggu dalam antrian. Nah, kita ngitungnya seperti ini. Jadi P adalah 1/50 per 30. Ya, 50-nya ini, dan ini rata-rata 3 menit. Bagaimana kita bisa tahu itu 30? Ada 30. 50 dikurang S3 50 per 30 angkat 0, 50 per pangkat 0 tambah 50 per 30 kuadrat. Jadi pakai rumus yang ini, ya. Nah, yang ini probabilitas tidak ada objek dalam sistem 1/S-1 lambda per mu. Ini pakainya 1/60 bagi 2, 1/2 per 60, karena ini menit ya.
Karena menit kita ngitungnya jam. Nah, jadi gini, 30-nya ngitungnya dapat tadinya dari mana? Nih, saya jelaskan di sini. Karena ini menit, jadi kita lihat jam. Patokannya adalah jam. Nah, lihat ini baik-baik di sini. Ini rata-rata 2 menit. Ya enggak? Ada rata-rata di sini adalah setiap jam. Hitungannya apa? Setiap jam. Ya, setiap jam. Ya enggak? Ini kan setiap jam. Setiap jam ada berapa pembeli? 3, berarti lambdanya 3. Kapasitas pelayanan rata-rata berapa 1 jam? 8 langganan per pembeli, berarti 8. Nah, kalau di sini, nah di sini hati-hati di sini ya. Karena satunya menit. Berarti adalah 1 per 1 jam 60 menit, ya enggak? 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Oke. Nah, di sini 2 menit. Dijamkan aja. Nah, ini berapa? Paham di sini ya? 1 jam 60 menit. Nah, di sini 2 menit. Berarti 1/2 per 60. Jadinya 1 per 30 sama dengan 30. Nah, di sini ketemunya 30 di sini. Lambda. Jadi, kalau satuannya menit, maka dijadikan jam. Ya, Kak. 1/4 berapa jam gitu ya. Jadi ketemu lambdanya 30. Nah, mu-nya 30. Kalau lambdanya udah bener. Kan 50 orang per jam. Ya, lambdanya. Bener kan? Nah, probabilitasnya pakai yang rumus yang tadi. Nah, ketemu kan? Pakai kalkulator aja biar cepat ya. Terus NQ-nya, rata-rata jumlah langganan yang antri sebelum dilayani, pakai rumus NQ. 50 kali 30, 50 per 30 pangkat. 3-nya apa? 3 itu adalah server. Kan 3 counter ya, berarti S-nya sama dengan 3. Masukkan di sini, NQ. Oke. Lambda per mu kalikan. Ketemu di sini, ya, adalah NQ. Terus, C-nya rata-rata jumlah langganan yang ada dalam toko ini. Berarti pakainya adalah NT. Nah, ini dari mana? NQ nih. Ini dari NQ ya. Dimasukkan aja ke sini. NQ tambah lambda per mu. 50 per 30. Taking-nya di sini, D ya. Rata-rata waktu setiap pelangganan 0,2806 ini didapat dari mana? Didapat dari PO. Didapat dari PO, oke. 30 mu kalikan 3 kalikan 3 faktorial. 3 karena servernya 3. Kan 3 counter ya. 3 faktorial. 1 min lambda per counter dikalikan mu 30 pangkat 2 kalikan ini ada di sini taggingnya ya. Nah, kayak gini rumusnya. Masukkan aja di sini. 11 ketemu. Rata-rata lama langganan berada di toko itu baik untuk antri maupun tidak dilayani. Itu adalah TT. Dapat dari 0,009 dari mana? Dihitung dulu TQ-nya rata-rata. Tambahkan 1/per mu. Temu. TT-nya ada di rumus ini. Ini ya, rata-rata waktu setiap objek dalam sistem. Jadi dicarikan dulu taggingnya. Taggingnya dari mana? Taggingnya adalah dari sini. Nah, ini adalah rata-rata waktu setiap objek dalam meteran. Jadi saling berhubungan ya. Nah, mencari ini yang harus mencari ini dulu. Biasanya soal-soal itu berhubungan. Tapi tenang aja di UU itu jarang ada soal kayak gini, tenang aja. Soal UU kemarin. Terus kalau biaya pelayanan setiap jam 300 dan biaya karena langganan menuju itu 200, maka berapakah seluruh biaya yang dikeluarkan? Jadi adalah ECT, rumusnya adalah jumlah biaya ditanggung. S, servernya, ya servernya berapa dikalikan CS tambah NT rata-rata, ini tambah C kali W. Didapatkan ini 3, servernya 3, kalikan 300,
Ini biaya pelayanan ya, dikalikan 300 tambah 2,12. 2,12 dari mana? Dari NT. Ini dari NT. NT-nya mana yang ini? Oke. 212 dikalikan 200 dari mana di sini diketahui soalnya. Biaya langganan menunggu 200. Ketemu, jebret. Terus yang terakhir adalah probabilitas orang langganan harus menunggu dalam antrean. Adalah PW. Probabilitas objek harus menunggu dalam antrean. Kita pakai PW. Lambda per mu pangkat S. Jumlah counter ya, berarti tadi lambdanya tadi apa? 50 per 30 dipangkatkan 3, jumlah counternya 3 atau jumlah server dikalikan 0,2086 itu dari mana? Dari sini. PO-nya tadi per 3 faktorial, ini jumlah servernya ya, S. Dikalikan 1 min lambda per server dikalikan mu. Nanti lebih gampang pakai scientific calculator ya. Teman-teman bisa lebih gampang, atau enggak teman-teman bisa kalkulator di sini. Atau pakai aplikasi juga bisa. Scientific calculator yang sudah saya ajarkan. Nggak kerasa sudah 2 jam. Pokoknya keep practicing. Thank you very much. Di sini nggak ada pertanyaan khusus untuk antrian. Nggak ada ya. Nanti pelajari. Kalau soal-soal ini bisa teman-teman screenshot. Bisa dicari di PO, salah di modul 7.37. Teman-teman ini bisa di screenshot, di foto, terus nanti dicari. Kalau udah benar, berarti udah benar. Kalau belum, nanti bisa direvisi. Oke, teman-teman. Khusus yang ini aja. Supaya teman-teman nggak bingung. Tapi kalau teman-teman rumusnya udah benar ya, ada salahnya dong. Saya tidak akan memberikan nilai 0. Saya, misalnya nilainya 3, saya kasih poinnya 2. Jadi tetap ada poinnya, teman-teman. Saya menghargai setiap proses. Gitu ya. Prosesnya benar, kemungkinan ada salah hitung, saya menghargai itu. Yang penting caranya itu sudah benar. Ya, bukan hasil akhir yang penting. Pokoknya success isn't something that just happens. Success is learned. Success is practice and then it is shared. Sebagai Anderson. Jadi sukses itu tidak hanya sesuatu secara kebetulan. Teman-teman di sini bukan hanya secara kebetulan saya di sini enggak. Siapa tahu itu adalah jalannya teman-teman untuk meraih sukses. Sukses itu bisa dipelajari, dipraktekkan, share, disaringkan. Oke. Keep practicing, keep learning, oke. Then you will get succeed. Thank you very much teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Ditunggu absensinya teman-teman. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Gimana hari ini?